Nanam dulu, berbuah, berbagi, dan dari situlah nanti mak-mak banyak ke rumah untuk studi banding lah bahasanya ya. Wah, ini keren ini mak-mak studi banding. Iya dong. Hal-hal positif yang lalu Arman dapatkan. Siap. Oke. Kalau saya bilang tidak ada capeknya. Pertama, kenapa tidak ada capeknya? Karena kita tiap hari bertemu sama orang. Silaturahim. Kalau bahasa ulama kita kan, ustadz-ustadz kita itu silaturahim memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, dan ada juga memperpanjang jabatan katanya. Itu yang punya berjabat. Kalau saya kan no. Tidak ada. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan YS Podcast. Kali ini kita membahas yang asik-asik aja tentang pengangguran. Ini judulnya nih, pemberdayaan pengangguran. Ya, bagaimana sebetulnya pengangguran ini menjadi justru menghasilkan atau pemberdayaan lah ya menghasilkan uang ini. Nah, intinya kita sudah ada bersama sahabat saya, teman saya ini, semeton saya ini sudah ada. Lalu Arman Sobri. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya duduk di YS Podcast ya. Siap. Oke, nah, duduk dan kita berbicara apapun nanti. Ya, banyak hal banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya memberdayakan masyarakat melalui anggur. Pengangguran ya. Atau pengangguran. Ini Mi Arman, bagaimana sebetulnya kita melihat gerakan SIDE ini kan memang memberdayakan lebih banyak ke ibu-ibu atau bapak-bapak sebetulnya. Ini dulu pertanyaan saya pertama nih. Iya, pertama memang ibu-ibu ini kan gender bahasanya ya. Ya, gender. Sangat menarik dibahas karena beliau-beliau ini kan sangat, waktu luangnya sangat banyak. Ya. Jadi memang harus banyak kita carikan inovasi. Ya, salah satunya ya pengangguran. Bibit anggur. Jadi bibit anggur ini yang diberikan kepada masyarakat. Terus bagaimana sebetulnya ini kan hal susah-susah gampang sebetulnya kan. Ada yang menanam terus tapi kok nggak berbuah-buah. Nah, ini kan curiga kita ini. Tergantung niatnya. Iya. Kami di Lombok Anggur Sejahtera ini memang banyak memberikan peluang-peluang untuk emak-emak ini khusus emak-emak. Kalau bapak-bapak nanti ada yang ngurus lain lah. Ada program lain lagi. Ada program lain lagi. Kalau emak-emak ini memang sangat banyak sekali untuk diberikan kemanfaatan. Salah satunya bagaimana kita mengumpulkan emak-emak ini lewat inovasi anggur. Memang anggur ini bisa ditanam dimanapun dan lewat apapun, baik media plater bag atau tanah. Kita bina sampai dari nanam sampai berbuah. Nah, ini jangan dibilang ini jenisnya adalah misalnya CRP, ternyata hijau juga ya. Iya, tergantung. Pokok kita bina dari menanam sampai berbuah. Ini jaminannya ya. Iya, jaminan. Selama masih sehat. Nah, cukup menarik ini. Arman. Kalau kita melihat model pemberdayaan, terutama masyarakat kita di Lombok nih, pengalaman SIDE ini, lebih mudah menggerakkan emak-emak atau bapak-bapak? Kalau saya mama ya, karena lebih manut. Kalau bapak-bapak banyak uang keluarnya. Kenapa uang banyak sekali keluarnya? Belum biaya rokoknya, biaya kopinya, biaya banyak sekali, biaya amplop dan sebagainya. Kalau mama, kalau sudah menemukan cara kita mengumpulkan, cukup lewat anggur aja, insya Allah kumpul beliau. Nanti dengan inovasi anggur banyak akan kita bicarakan. Dan tidak banyak ngerokok juga kan? Nggak ada ngerokok juga. Betul. Dan tidak ada minta amplop. Nah itu lebih ke keikhlasan sebetulnya. Ini kan gerakan-gerakan masyarakat yang intinya bergerak, dan lebih banyak bergerak ternyata mak-mak ya. Iya, bergerak. Dan menariknya Mi Arman ini, kalau melihat potensi, potensi hampir terutama di desa kita di desa, hampir seluruh rumah itu memiliki pekarangan. Nah, ini bagaimana sebetulnya Mi Arman, kan sebetulnya anggur ini kan sebetulnya tanaman mewah ini. Tanaman mewah ini tidak sembarangan bisa tumbuh gitu. Nah, bagaimana meyakinkan
meyakinkan mama gitu ya. Iya dong, kan ini misinya adalah mama. Iya. Bagaimana sih dia meyakinkan mama akhirnya bukan hanya menggunakan foto ini loh nanti kan nggak mungkin mama itu percaya gitu. Iya. Nah, bagaimana strateginya, Mi Arman? Baik, strategi pertama itu ya pertama saya sendiri menanam dulu. Ya, dengan luas tanah nggak sampai 1 ara. 1 ara di rumah itu hampir punya jenis sampai puluhan. Wow. Ya, itu yang penting dulu. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau kita nggak menanam? Betul. Kan itu intinya. Ya. Nanam dulu, berbuah, berbagi, dan dari situlah nanti mama banyak ke rumah untuk studi banding lah bahasanya. Wah, ini keren ini mama studi banding. Iya dong. Makanya sekarang di gerakan di Mataram juga sudah punya kita kelompok ada sekitar 10 orang sekarang. Satu kelompok itu bisa mencapai 20 orang. 20 orang ini kan kalau bisa digerakkan bisa sampai berapa orang kan? Satu orang punya teman 5 orang. Betul. Kan seperti itu. Kalau kita melihat mungkin lebih ke MLM jadinya. Ya itu ya nggak apa-apa kan, dari mulut ke mulut. Betul gitu kan. dan juga kan hasilnya ya terbukti bisa dinikmati kan. Ya makanya sekarang kan saya bawa juga itu. Makanya di rumah kalau anak saya butuh anggur ya tinggal petik. Ya, kalau ada orang butuh anggur bibit ya tinggal diambilin ke rekanan atau di rumah juga banyak kan begitu. Ada yang gratis, ada yang dijual. Nah ini dia. Ini kan kalau kita berbicara karena pemberdayaan itu butuh pengorbanan, keikhlasan dan sebagainya. Tidak semuanya harus dihitung dengan uang, bos. Sepakat. Jadi kalau bergerak di awal-awal semuanya kita hargai. Ini. Bukan di awal aja, akhir juga sampai dari awal sampai akhir harus ada keikhlasan tadi itu. Mau gratis, mau jual, nanti pada akhirnya juga kan uang itu kan mengalir aja kan. Entah dengan rezeki yang lain kan. Betul. Bukan dengan anggur tuh. Betul, dengan sendirinya. Yang penting motivasinya tidak melulu mengarah ke sana kan. Iya dong. Motivasinya berarti yang kalau Pak Yusron beli 10 jenis kita layani. Luar biasa ini. 10 jenis, 20 jenis kita layani. Karena uang pembelian itu juga nanti kan kita bagi juga kan. Ya ada untuk saya sih juga kan, ada untuk mama juga. Kan begitu. Siap itu aja. Jadi menarik, ini adalah sebuah gerakan ya, gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana pengalaman Mami selama ini nih terjun di tengah masyarakat? Lebih banyak optimisnya kah atau pesimisnya? Kalau saya tetap optimis. Iya. Nih maksud saya mamanya. Iya dong. Ya, yang sasaran ininya, sosialisasinya gitu. Kalau dari jiwa awal seseorang itu memang 50-50 ya, antara optimis dan pesimis. Tapi kalau gangguannya pesimis dengan ungkapan banyak pesimis, ya tetap akan pesimis orang. Makanya tergantung nanti kita yang memberikan edukasi tadi itu dengan keterusan bukan hanya disuruh nanam terus pergi, bukan. Hilang ya. Bukan begitu. Karena ini kan anggur ini hanya pemantik saja. Ya, nanam anggur nanti bisa nanam yang lain, sayur, buah semuanya. Kan begitu. Hanya anggur ini hanya sebagai kayak kalau bahasa Yusron kalau mancing itu ya sebagai impannya saja sebenarnya gitulah ya. Karena anggur ini mewah, anggur ini mewah. Anggur ini mewah. Dan makanan sultan. Ya, betul. Perlu saya ambil ininya. Makanan sultan itu kayaknya perlu kita lihat. Ini kan butuh bukti ini. Coba dilihat ini bagaimana sebetulnya hasil yang sudah ditanam sama Mi Arman nih. Ini dia. Ini yang jenis hijau ini. Ya memang warnanya hijau. Ini yang pas berbuah berarti ya. Iya. Ini pas. Ini kita coba yang sudah warna kuning ya. Iya. Kalau ini belum matang sempurna ya. Nanti kalau udah matang sempurna, insya Allah manis dia. Makanya cuma tinggal sekarang kita mau menanam di rumah itu, mau berapa jenis juga bisa. Lewat platter bag ya. Saya coba ya. Oke, ini teman-teman yang sudah dihasilkan ini ya jadi dia panen Mi Arman tadi ini di halaman rumah ya. Ada bibitnya juga tuh. Bibitnya coba kita lihat seperti apa sebetulnya bibitnya Mi Arman. Ini dia nih. Ini bibitnya. Ini jenisnya apa ini? Ini ada Yellow Belgium atau ada nama Bella. Nanti ini kalau misalnya ini kita kasih ke masyarakat dia mau ganti jenis, bisa kita sambung ke jenis yang impor juga. Jadi ada kalau udah tumbuh bagus bisa diganti ya? Ya bisa. Ini. Asal jangan manusianya aja diganti jenis.
Menarik ini. Udah tumbuh besar baru ganti jenis. Iya, kalau nggak suka kan? Nanti yang hijau kita ganti dengan hitam. Dari ilmunya awal sampai akhir kita akan kasih juga. Cara nyambung, cara nyetek semuanya kita kasih. Oke, ini luar biasa. Ini Anda mau Pak Yusran mau bayar juga bisa juga nanti. Mantap. Luar biasa. Ini kita taruh dulu di bawah nanti untuk kita tanamin ya. Bibit itu nanti kan kita sumbang di mana itu tadi? Ya, ini nanti di pondok ya. Di pondok itu. Ya, nanti kita ada rapat kamada ya, keluarga macam Dahlan. Ini nanti akan ditanam. Ya, siapa tahu berbuah kelak pada ditanam oleh anak-anak muridnya kan dimakan juga nanti. Ini sebagai bakti kamada ini ya. Oke. Luar biasa. Oke, Mi Arman nih. Jadi kalau kita melihat kan pasti ada ukuran nih keberhasilan. Nah, dari gerakan udah berapa tahun berjalan, kemudian bagaimana antusiasme masyarakat kita? Saya sudah hampir 2 tahun menekuninya gara-gara ada anggur di rumah. Anggur di rumah tidak pernah saya pelihara. Oh, dicuekin aja dulu dicuekin. Ya. Asal tanam. Asal tanam. Karena udah besar dan matang, ya biasa saja nggak pernah kita urus. Tetapi karena bergerak di pemberdayaan, bisa mengumpulkan orang. Ini juga menarik juga dikembangkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah dan tahu juga ini kan gizinya juga banyak ya. Dan alhamdulillah saya sering dipercaya sama orang-orang untuk nyambungin ke impor. Jadi batang-batangnya ini kita semai itu yang kita sumbang. Iya, ini batangnya lokalan ya. Lokal, impor juga kita sumbang. Iya, ada juga impor. Makanya tadi itu ngumpulkan mama ini, ayo kumpul. Ini ada bibit anggur. Kumpul 30 orang. Tanpa ada air, tanpa ada kopi. Cuma batang anggur aja. Ya, mungkin bisa jadi mamanya yang bawa kan? Nggak ada yang bawa. Nggak, yang penting dia dapat bibit anggur. Jadi menariknya Mi Arman. Jadi ini sudah 2 tahun berjalan kan? Iya. Berarti udah 2 tahun lalu sudah mulai menanam kan? Bagaimana tingkat keberhasilan yang dilihat saat ini? Yang kebanyakan yang cocok di Lombok itu kan yang lokal ya, yellow itu ya, yellow Belgium yang jenis seperti ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih kita sambangi untuk kita sambung ke impor ke ibu-ibu ini. Dan sekarang gerakan di Mataram juga sudah ada 9 kelompok. Udah kita siapkan ini bibitnya. Ya namanya bibit anggur kan kadang-kadang susah gampang kita dapat. Makanya mudah-mudahan dia tumbuh bagus, nanti kita langsung stok ke masyarakat. Jadi cukup berhasil sebetulnya kalau kita berhasil karena cara nanam anggur ini kan tidak terlalu ribet dia. Tinggal sekarang kalau kita mau ngobati, ya kan banyak sudah berjual obat-obat kimia untuk kita semprotkan. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi sudah berhasil di masyarakat, jadi kan butuh bukti kan. Ya setelah terbukti baru dia bercerita ke tetangga. Atau tetangga yang melihat anggur hijau, itu anggur merah gitu kan. Makanya saya sekarang bibit anggur seminggu bisa kita jual berapa bibit ke Sumbawa, ke Dompu, ke Bima, banyak sekarang. Gara-gara tadi itu. Kita banyak sumbang yang bibit anggur. Tadi ada yang untuk sosial, ada yang untuk komersil. Perlu juga komersil kan? Ya harus dong. Nanti kalau ke kelompok timur juga kan, butuh bensin kan? butuh tenaga untuk bergerak. Makanya kalau kita anjurkan ada warga yang punya tanah 1 ara, tanam anggur. Di bawahnya bisa nanam apapun kan? Jadi selain hijau, selain menghasilkan oksigen, juga menghasilkan buah ya. Nah, ini buahnya sama gizi. Nah, apa sebetulnya ini kan susah-susah gampang sebetulnya kan? Dan apa sebetulnya yang dilakukan masyarakat? Karena ada juga masyarakat sudah nanam kok nggak berbuah-buah gitu. Ini mau menghasilkan daun atau menghasilkan buah kan? Maka ini kan butuh ilmu sebenarnya, ilmu intinya. Maka kita edukasi cara guntingnya juga, cara guntingnya, pemupukan semuanya kita edukasi, dengan sederhana dengan sederhana. Tetapi kalau masalah pemupukan itu kan nanti mereka beli sendiri kan, betul. Karena kita kan juga bukan gerakan yang disokongi oleh konglomerat kan, bukan dikosongi oleh dana besar kan. Nah, cara yang penting di anggur itu adalah bagaimana cara cukurnya itu, cara nyukurnya itu yang penting. Makanya sampai sekarang tetap kita berkunjung ke binan-binan lewat anggur ini.
Oke, ya. Jadi ini intinya adalah the power of silaturahmi. Silaturahmi. Bisnis. Iya. Dari mama berkumpul dengan pengangguran ini, mereka bisa kita edukasi dengan banyak dia menanam sayur. Ya. Makanya slogannya kan mirip yang di rumah. Ya. Kalau butuh daging tinggal potong. Butuh sayur tinggal petik. Butuh ikan tinggal ambil, tinggal mancing. Gitu. Waduh. Tapi untuk mengawali itu adalah harus ada tadi impan tadi itu. Ya. Ya anggur ini kita suruh kumpul. Makanya namanya adalah rumah pangan lestari itu. Rumah pangan lestari RPL itu ya. Ya, ini sebuah gerakan berarti ya. Ya, rumah pangan lestari. Kalau di pemerintahan namanya KWT. Kelompok wanita tani. Nah, gitu. Ya minimal ada untuk nambah penghasilan mereka lah. Ya, itu yang penting. Itu. Ya, jadi kan ada hasilnya. Ya, ini membuahkan hasil bahkan bisa untuk menambah. Iya kan, menambah kepulan asap dapur. Itu kan biasanya. Kesehatan. Iya. Kalau mereka jarang sakit kan otomatis kurang pengeluaran. Betul nggak? Sehat merawat, ya, betul. Banyak vitaminnya. Oke, Pak Arman, dalam pengalaman Side bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat ini, apa keluh kesah? Oke, ini kan harus diungkap nih. Nah, setelah ini nanti baru yang halal baiknya. Keluh kesahnya dulu. Kalau keluh kesahnya pertama memang di pendanaan. Ya, pendanaan itu rata-rata masyarakat cenderung sekarang itu kalau kita ngumpulin orang itu tantangannya adalah amplop. Transport. Kalau nggak bisa memberikan wajangan atau rayuan-rayuan, nggak bisa kita ngumpulin orang. Nggak bisa untuk sekarang ini. Betul. Wajib ada amplop. Wajib. Karena tanda tangan. Karena tahunya kalau sosialisasi masih ada. Iya, kirain program kita bawa. Itu kalau ke ininya. Tetapi karena alhamdulillah karena saya sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu, kita punya banyak strategi. Makanya strategi ini penting, inovasi bahasanya. Inovasi ini bukan kita menjanjikan ya, bukan. Tetapi kita menawarkan inovasi keilmuan yang sederhana supaya bisa membantu ngepul dapurnya. Makanya anggur ini salah satunya inovasi untuk mengumpulkan masyarakat. Jadi di rumah biasa hari Ahad ada kumpul ke rumah. Ada sekitar mungkin 10 orang. Ya, berarti di Pogading sudah berjalan ya? Pogading sekarang lagi kita drop terus bibit. Ada beberapa kelompok saya bina di Pogading. Suela ada. Kalau masalah mati ya memang mati sih, anggurnya juga ada. Biasa. Nanti kita support lagi. Lagi. Ada yang satu, yang dua, yang kita fokuskan adalah ada yang berhasil 1-2 orang, disitulah sebagai pemantik. Ya, betul. Ya. Mungkin 10 kita sumbang misalnya, 10 orang. Yang berhasil 2, nanti yang 2 inilah yang memberikan support. Betul. Kalau ada yang mengatakan, itu kan banyak yang gagal. Ya semua kegiatan itu memang gagal itu luar biasa. Karena tadi pengalaman kan belum ada. Ya, tapi namanya kan, juga memulai. Iya, memulai. Iya, betul. Tapi kalau sudah ada yang sukses, itu kan jalan sendiri dia. Betul. Nanti kan yang sudah sukses ini petik berapa biji batangnya disebar ke tetangganya. Sebar tetangganya. Amal jadinya. Di situ tempatnya. Makanya setiap kita bawa bibit ada 25 bibit saya bawa satu kelompok. Bang, ini mati 10. Nanti kita ganti. Belum ada bibitnya. Nah, ini keluh kesahnya ya. Nah, sekarang apa hal-hal menjadi buah manis lah. Ini dari, banyak dari gerakan Nalu Arman sudah 2 tahun kan. Kira-kira yang membuat capek kita itu udah jauh-jauh nih dari Mataram kemudian ke sebuah desa. Kira-kira sampai sana ini hilang gitu loh. Capek kita itu hilang gitu loh karena melihat ada sesuatu. Nah, hal-hal positif yang Lalu Arman dapatkan. Kalau saya bilang tidak ada capeknya. Pertama, kenapa tidak ada capeknya? Karena kita tiap hari bertemu sama orang, bersilaturahim. Kalau bahasa ulama kita kan, ustadz-ustadz kita itu silaturahim memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, dan ada juga memperpanjang jabatan. Katanya. Itu yang punya pejabat. Kalau saya kan no. Tidak ada saya. Dan alhamdulillah kita tambah sehat. Awet muda kan, sehat gitu. Orang bilang
apa namanya, kalau tiap hari kita silaturahim ke orang-orang itu, bahkan ada yang keluar tidak sadar kita keluar uang sendiri kadang. Ini apa ya misinya? Oh, misinya pasti ada. Saya bilang. Ada apa namanya, dalam sosial kan. Makanya ada yang saya bisnis, yang saya kelola juga jaringan itu juga berkembang. Gara-gara kita sering silaturahim. Itu yang penting. Makanya jangan sama sekali berhenti bersilaturahim. Tapi silaturahim ini kan harus ada yang kita bawa biar berkesan. Iya. Mana-mana anggur ini dah. Yuk, di mana ngambil nih? Di rumah dong. Bisa ditanam? Bisa dong. Makanya ngomong kalau rugi sekali kalau nggak ada anggur di rumah. Masya Allah. Cukup lewat platter bag aja. Atau polybag ya. Platter bag sekarang bahasanya yang 50 liter. Yang lebih besar itu. Yang 50 aja pakai bisa dia. Bisa kita angkut-angkut, enggak sakit keang kita. Kalau yang 75 nggak bisa kita sendiri angkut. Besar deh. Jadi ternyata ini juga kan cocoknya di tropis ya. Di daerah panas ya. Kalau bahasa saya semuanya cocok lah. Nanti kalau bilangnya tropis dan panas semuanya, banyak yang nggak mau nanam nanti. Pokoknya sistem menanam itu adalah tanam aja dulu. Tanam. Iya. Jangan banyak tanya. Yang penting tanam aja dulu. Nanti yang tumbuh hasilnya nggak tahu nanti mau jenis apa yang muncul gitu ya. Nanti dipanggil kita kan. Nanti mau diubah jenisnya bisa. Ya, bisa diubah jenisnya, mau merah, mau hitam. Kita partner anggur di Lombok sekarang banyak. Sudah banyak berarti yang bergerak ya? Sudah banyak. Cuma yang mungkin untuk sosial ini yang agak sedikit. Makanya ini kan luar biasa untuk kita bersilaturahim. Betul. Ini coba bayangkan Pak Yusron bawa 2 begini ke rumah sama bibit, betapa bahagianya tuan rumah. Betul. Senyum manis. Paling biasa, Mi pesan bibit ya. Iya dong. Ini kan tadi sering dikatakan ini pemancing. Pemancing mewah bang, mewah nih. Ya kan, jadi orang memang butuh bukti. Nggak bisa dong kita cuap-cuap bercerita berbusa-busa. Sekarang di Pogading tiap saya pulang mampir di tanaman anggur-anggur binaan-binaan itu, tetangga dekat dulu juga. Kan itu kan bahasa Islamnya tetangga dekat dulu. Betul. Maka setiap pulang ditagih, mana bibit lagi ya? Siap. Ini bisnis baru bisa jalan di situ. Iya, alhamdulillah. Betul. Makanya. Sangat luar biasa Mi Arman. Jadi kalau ngelihat memungkinkan nggak? Kan ada seperti kita lihat nih di televisi, di YouTube, ada kampung anggur. Artinya wisata itu sekarang itu sudah wisata agro. Jadi berkunjung ke sebuah kampung, tapi justru di situ orang bisa panen. Nah, ini kan unik jadinya. Selain kita, daerah kita banyak dikenal dengan desa wisata. Bagaimana sebetulnya prospeknya jika sebuah desa yang belum memiliki ciri khas, kan ada. Desa yang tidak memiliki misalnya objek wisata alam yang bagus yang bisa dijual, tapi memiliki tanah yang subur. Prospeknya anggur ini bisa jadikan sebuah kampung anggur. Bagaimana menurut si Demi? Makanya saya udah beberapa kepala desa saya temui gitu kan. Tapi memang satu hal tadi, semuanya membutuhkan bukti dan proses. Makanya sekarang di Pogading kita akan membuat lorong-lorong anggur di sana. Nggak usah bermuluk-muluk lah, satu kampung digerakkan oleh desa. Nantilah dilihat sendirilah oleh perangkat di desa. Gang-gang ya. Gang-gang. Kalau bahasa kita di sana pengorong. Makanya nanti pengorong-pengorong anggur itu kita penuhi di sana bertahap. Ya cukup setahun insya Allah sudah banyak lah nanti di sana. Nah ini memang butuh proses dia. Dan kalaupun nanti ada tadi ungkapan ada desa anggur, ini kan membutuhkan perangkat desa kan. Betul. Nah mungkin kami sebagai sosial ini juga semangat mesa. Semangat mesa nggak bisa seperti itu. Tapi kami akan menjalaninya lewat tadi itu. Lorong-lorong dulu lah. Atau minimal kalau nggak bisa lorong-lorong, ya satu rumah aja dulu. Halamannya paling nggak. Minimal keluarga dulu. Nanti kan menjalar di situ. Dari gerakan-gerakan seperti itu. Itu yang lebih bermakna daripada kita membuat perencanaan besar, dananya besar, nggak keluar dan nggak gerak-gerak. Nah, itu yang paling saya ndak terlalu banyak gerakan seperti itu. Nah kita kecil-kecil dulu, keluarga kita sokong dari rumah-rumah semuanya. Nah, nanti kan di situ kita bina. 40 orang, 50 orang satu kampung kan. Satu kampung ya. Nah, nanti kan pada
udah mulai kan. Iya, nanti bisa jadi satu kampung. Iya, disitulah depannya kita nanti. Karena mohon maaf Pak Yon ya, kalau saya pribadi saya tidak terlalu tadi itu buat gerakan konsep besar gitu. Ya. Dananya ter yang 100 juta gitu. Tapi kapan realisasi? Betul. Enggak jadi nanam-nanam. Ya, bibitnya enggak tahu entah di mana. Ya, betul. Lebih saya sampai di rumah 50 100 udah tumbuh, bungkus, bawa pulang, tanam. Dah, selesai. Oke. Ini misi penghijauannya jalan. Iya, jalan dia. Lebih baik itu pas pulang-pulang ada yang kita lihat. Ada yang nagih kita, "Mi, mati anggurnya. Besok kita ganti." Makanya kita anjurkan kalau ada anggurnya besar sekarang, mari kita buatkan dia impor. Nanti batang-batangnya kita sumbangkan ke warga. Oke, nah ini menarik ini. Jika ya bergerak dengan sebuah gerakan komunitas ya, pada akhirnya adalah komunitas ini bergerak untuk dirinya sendiri dan bergerak untuk kelompoknya yang lain kan ya. Dari gerakan ini mereka ada ide-ide inovasi baru. Nanam sayur yang lain. Oke, menarik. Yang paling susah kan ngumpulin orang, Pak Yon. Betul. Memulai dan mengumpulkan. Memulai ini susah ini. Memulai ini memang jadi penyakit. Makanya sering dibilang oleh Pak Gubernur kan, memulai ini kan awal dari sukses. Betul. Tapi kalau kita nggak mau sukses ya nggak usah mulai. Betul. Selalu Pak Gub itu mengatakan langkah besar selalu dimulai dari langkah pertama. Ini yang susah kan? Ya. Mau mulai langkah pertama terlalu banyak ngitung. Nah, ngitung ini kanan apa kiri ya. Nah, ini kan lama-lama nggak jadi bergerak kita. Nah, ini sangat luar biasa. Akhirnya bisa langkah kecil-kecil dulu. Nah, sudah memulai dari kelompok-kelompok kecil yang ada di desa, kemudian sudah ada hasilnya yang berbicara. Ini kan yang nggak usah banyak bicara gitu. Betul. Saya memang sifatnya seperti itu saya. Oke, mantap. Bukti. Teduk lagu bukti. Oke, menarik. Nah, biar ini sangat luar biasa. Jadi kita udah berbicara potensi bahkan sampai memungkinkan kalau ada kampung anggur ya. Ini bisa tumbuh di masyarakat. Bahkan mungkin nanti Pulau Lombok selain 1000 masjid. Kan ternyata Pulau Anggur. Insya Allah. Iya kan bisa saja. Ini kan nggak tahu kita sekian tahun ke depan gitu. Ternyata masyarakat kita melihat ini sebagai potensi ekonomi baru. Kan dan ada juga nanti tentu kita harapkan adalah olahannya. Nah, itu yang kita bahas sekarang ini bagus nih. Iya, betul. Nah, nanti olahannya berikutnya nanti seperti apa. Nah, kalau kita berbicara turunan, ya Arman. Turunan produk. Apakah anggur ini cukup anggur segarnya yang kita makan gitu selesai gitu. Nggak ada lagi olahan-olahan lain yang kira-kira memperpanjang usianya dan meningkatkan nilai ekonominya. Ada nggak kira-kira? Ada. Anggur ini, karena makan sekarang yang pertama, pernah nggak Pak Yon melihat di jalan jus anggur? Nggak ada kan? Karena bahan bakunya nggak ada. Nah, kalau yang ini kita pakai yang jenis yellow ini atau yang Lombok ini. Ini kalau sekali berbuah ribuan buahnya. Ini ya, tanpa perawatan istimewa. Nah, cuekin sebetulnya ini saya cuekin ini. Saya cuekin di rumah nih. Cuma hanya sayang aja. Nah, ini nanti kalau kita jual di luar kan jus anggur kayak jus apa di luar tuh kayak tebu gitu kan. Anggur kan nggak ada karena emang nggak ada yang nanam. Terus yang kedua ada jenis juga buat kismis juga bisa yang untuk diawetkan kan. Ya kayak kismis itu. Kismis Terus ada juga olahan bisa juga untuk apa namanya misalnya ini kan diawetkan juga bisa untuk dibuat kayak dodol itu bisa nggak? Memungkinkan nggak kayak dodol? Bisa kayak tomat itu kan. Betul. Tomat itu bisa itu kalau bahan bakunya kayak tomat itu kan terlalu banyak bahan bakunya dibuat kan dia. Tapi karena nggak ada bahan bakunya gimana bisa berkreasi? Betul. Sekarang bahan yang penting pertama yang kita gerakkan di masyarakat itu adalah gerakan menanam dulu. Kalau bahan bakunya ya ide-ide itu kan muncul nanti. Betul. Ketika melihat banyak bahan baku pasti coba buat ini, buat itu kan. Ini gimana kita bisa bahas ini mau jadi apa bahan bakunya nggak ada. Dan terkesan kan anggur mahal anggur. Betul. Makanya kenapa nggak kita kembangkan yang Lombok ini juga luar biasa. Tetap jenis yang lokal kita di sini jangan hilang ya. Makanya di rumah di Mataram di Karangpule yang lokal
lebih banyak daripada yang impor. Oke. Karena lokal ini untuk buahnya luar biasa lebat. Oke. Jadi itu teman-teman semua, sahabat YS Podcast, ternyata dari judul yang kita ambil ini adalah pemberdayaan pengangguran. Ya, pengangguran yang dimaksud di sini adalah bukan pengangguran, ya seperti pengangguran berpenghasilan. Ini pengangguran yang berpenghasilan, artinya ya menanam anggur sehingga mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga di rumah ini. Nah, khusus bagi yang memiliki pekarangan ini hal yang baik. Closing statement-nya, Mi Arman, silakan apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa melihat di sini. Ya, oke. Ya, untuk masyarakat, ya kalau kami dari pejuang pengangguran, pejuang pengangguran, ya, tanamlah anggur di setiap rumah untuk pertama menambah gizi keluarga, kedua untuk penghijauan halaman rumah kita, yang ketiga membudidayakan menanam. Oke, sangat luar biasa. Nih bagi sahabat YS Podcast, kalau tertarik nanti cari Lombok Anggur Sejahtera. Lombok Anggur Sejahtera. Disingkat ya. LAS ya. Lalu Arman Sobri juga. Luar biasa. Saya memang sudah melihat LAS ini ada 2 yang memang saya lihat ini nama, inisial nama, dan ternyata saya baru dapat ini Lombok Anggur Sejahtera. Sangat luar biasa. Sukses terus nih. Siap. Ini gerakan yang sangat luar biasa. Pada akhirnya nanti masyarakat kita bisa diberdayakan, bisa berdaya sendiri dengan seluruh potensi yang dimiliki, dan kemudian juga tentu dong hijau. Ya hijau lestari. Ini juga kan dari NTB Gemilang juga. Hijau lestari juga itu. Ya, ada misinya hijau lestari. Ya, oke, semoga berjalan sukses, Mi. Gerakan-gerakan sangat luar biasa. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Setelah ini kami tentu mau makan ini dulu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.